Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan wong tua kula Bapak Haji Imron lan sekeluargi. Yang saya hormati para ibu-ibu Majlis Taklim Ainul Karomah yang mudah-mudahan malam ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Ahad ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka kajian di Majlis Taklim ini, yaitu kajian kitab Safinatun Najah. Fa insyaallah datangnya ibu-ibu dari rumah masing-masing menuju majlis ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah kajian selesai nanti pulang ke rumah masing-masing, semuanya Majlis Taklim jemaah di sini mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu terus berjalan ya, ibu-ibunya takutnya ngantuk ya. Bude ngantuk apa ora? Oh boten ya, masih seger. Suaranya ikut-ikutan serak ini sama anujulnya. Soalnya semangat kulane wong waca Asmaul Husna segala. Cuma ibu-ibunya sing boten kepireng suaranya, apa ketutup mic kados ya? Ketutup mic suaranya ibu-ibune. Apa sembari turu maca Asmaul Husna ibu-ibune ya. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya pembacaan kitab Safinatun Najah ini melanjutkan dari malam Ahad yang lalu, yaitu kemarin sudah rampung, sudah selesai masalah rukun sholat. Ya ibu-ibu, masalah sholat dulu ini, karena memang sholat ini kalau enggak diterangkan lagi, kalau yang belum tahu pasti enggak tahu. Kalau yang sudah tahu biar nambah tahu. Mudah-mudah susah, susah-susah mudah sholat ini Bu ya. Kalau enggak suka ngaji, kalau enggak kajian, enggak tahu ibu-ibunya nantinya. Jadi harus dikaji Bu ya. Makanya kalau lagi waktunya senggang, malam Ahadnya ya datang gitu ya. Sembari ngenyol tak apa tetekane makan konon Bu ya. Dorang ngantuk. Faslun an-niyatu thalathu darajatin, kata kitab ini. Utawi iki ku fasol, an-niyatu utawi niat thalathu darajatin iku telu sakehe derajat. Jadi namanya niat sholat itu ada 3 tingkatannya katanya Bu. Ya Bu ya, niat sholat ini ada 3 tingkatannya. Karena kita juga tahu sholat itu kan bukan hanya sholat wajib. Ada sholat sunnah kayak rawatib, ada sholat sunnah yang punya sebab seperti istisqa, masuk ke masjid. Berarti kan itu sholat tahiyatul masjid, berarti ada sebab ibu-ibunya karena masuk masjid. Kata Rasulnya, jika kalian idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau salah satu kalian masuk ke masjid itu jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu sehingga sholat dulu 2 rakaat kata hadisnya. Berarti itu namanya sholat tahiyatul masjidku. Beda niatnya sama sholat fardu. Karena fardu makan ini ibadahnya ibadah mahdoh, murni Bu. Ya sholat sunnah ke mahdoh sebetulnya sama aja. Cuma tetap derajatnya beda nantinya Bu, antara sholat sunnah sama sholat wajib. Kalau sholat wajib ini melibatkan qasdu, ta'yin, fardiyah, nanti diterangkan nih. Tapi kalau sholat sunnah yang paling enak itu sholat sunnah mutlak, Jul. Sholat sunnah mutlak makanya tidak wahiyallati lam tuqayyid biwaktin, kata fikihnya. Yang namanya sholat sunnah mutlak itu kan yang tidak terikat oleh waktu apapun dan karena tidak ada sebab apapun. Ulama fikih itu bilang, Syekh Nawawi Tanara, yang namanya sholat mutlak ya adalah wahiyya
lam tuqayyid biwaktin, yang tidak diikat dengan waktu katanya Bu. Jadi kapan baik ibunya pengennya, maunya mau jam 8 ya sholat mutlak. Tapi kalau jam 8 Pak Ustadz saya biasanya duha, ya berarti duha. Jadi kalau mutlak tuh kan ya sholatnya usolli sunatal mutlak Allahu Akbar, sah tuh Bu. Tapi nanti jangan macam-macam nih di sholat fardu. Kalau sholat fardu ada nih Bu, ada bedanya. Ya kita baca, salah aja penyebutan nama, batal sholatnya. Maksudnya enggak sah sholatnya. Contoh tak lowok pe dikit ki, urung diwaca pakai tak lowok dikit ki. Wong lanang doyan ngelowok ning budi kakang soalnya ya. Orang laki-laki itu biasanya begitu kan Bu. Jadi contohnya begini Bu, ibu sholat dohor Kang ya, tapi niatnya itu asar bunyinya. Ini sholat dohor nih, tahu ngelantur, tahu ngelindur, tahu ngantuk, barang ngomong begini ibu-ibunya, usolli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak sah ibu-ibunya itu. Sholatnya sholat dohor nyebutinnya asar gitu. Itu nggak bisa Bu. Jadi benar-benar ada peraturan ketat Kang kalau untuk sholat fardu. Sholat sunnah yang rada-rada enteng nih Bu. Sholat sunnah tuh enak, tapi kalau fardu itu harus pas. Kalau katanya sholatnya dohor, dohornya disebutin gitu tuh ya Teh ya. Disebutin dohornya, kalau asar ya asar gitu tuh. Makanya kata usul fikihnya ada kaidah kedua itu, apa ketiga tuh in, ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Apapun yang harus disyaratkan penyebutannya harus benar, maka ketika penyebutannya salah Kang itu mengakibatkan batal ibadahnya. Ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun, jadi usul fikih Bu. Jadi harus pas nyebutinnya ya in ya kalau sholat fardu. Kalau katanya asar sebutin asarnya ibu-ibunya, kalau maghrib sebutin maghribnya. Bener nyebutin namanya, rakaatnya salah enggak juga sama Bu, batal sholatnya enggak sah. Umpamanya gini ibunya lagi sholat berjamaah, usolli fardul maghribi arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati imaman li ta'ala. Sholat maghrib tapi niatnya 4 rakaat kan, itu pun batal, boten sah Bu sholatnya. Jadi sesuai rakaatnya pun jul halus sama. Makai konsep tadi Kang, ciri usul fikih koten Bu ya. Ciri usul fikih, ciri ulama usul fikih seperti itu. Berarti segala sesuatu yang harus benar persyaratannya, ketika ibu salah nyebut aja berarti itu batal atau tidak sah sholatnya. Masa iya ibu-ibu usolli fardhu subhi arba'a rakaatin, saya niat sholat subuh 4 rakaat, ning di ana Bu sholat subuh 4 rakaat. Udah subuh mah enak 2. Hikmahnya Islam tuh gitu Kang. Makanya kenapa kalau subuh masih bentar Bu, ibu-ibunya masih pada ngantuk. As-salatu khairum minan naum. Iku konon ibu, aduh. Makanya kan dikasihnya 2. Tapi kalau umpamanya yang lagi santai 4, dohor kan santai ibu-ibunya, lagi masak lagi apa melek soalnya, dikasihnya 4. Kalau subuh mah kenapa 2 Kang? Allah itu kasihan sama umatnya, sama hambanya. Rasulullah itu kasihan sama umatnya. Jadi kalau subuh mah Bu enggak banyak-banyak sholat itu. Terus kalau di rumah lagi Kang, enggak umpamanya enggak pakai kunut, ya enggak apa-apa ditinggal, enggak jadi masalah. Makanya subuh mah 2 teteh, bukan 4, bukan 3 apa. Tahu soalnya bangun dari tidur itu endase palem mumet bude, sirahe mumet. Ya, sirahe mumet budene ya. Jadi kalau dibanyakin rakaatnya, itu hikmahnya Islam itu. Kenapa subuh mah cuma 2? Karena ngantuk kan matanya Bu. Apalagi kalau umpamanya sholatnya imamnya yang panjang-panjang tuh, ngeresuh ibu-ibunya Kang. Kecuali ada di Mekah Kang. Kalau di Mekah baru nggak jadi masalah itu mah. Imamnya sampai nangis kadang ngebaca Qur'annya ya. Jadi balik lagi tuh Bu ya, penyebutan dalam niat yang salah maka sholat itu tidak sah. Contoh saya niat sholat duhur 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, berarti nggak sah sholatnya ibu-ibunya. Lain halnya Pak Ustadz kalau umpamanya lagi ibu-ibunya safar, lagi bepergian, memang sengaja dikoserkan, ya beda itu mah, berarti sudah diniatkan, itu mah nggak apa-apa Bu. Ibu-ibu ini lagi main nih Bu, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jakarta tah. Karena ibu-ibu tahu ilmunya, waduh sholat duhur ini kayaknya sayanya buru-buru ini. Dia sholat duhurnya 2 rakaat aja, saya koser. Sah itu mah nggak apa-apa Bu. Tapi ini mah kalau ibu-ibunya lagi ada di sini,
di Gedung Baya nih, tiba-tiba berani sholat kayak gitu. Tahu dari mana kali belajarnya tuh, nggak tahu ya. Tiba-tiba sholat, usolli fardhu dhuhri rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Sudah tidak sah sholatnya, karena memang duhur 4 koten gue ya. Jadi penyebutan yang salah mungkin boten sah salat ya gitu. Apa 3 rakaat, apa 3 derajat nih Bu ya, disebutin. Lanjut nih Jul ya. Ingkan nati sholatu fardon wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Ingkan nati sholatu fardon, lamun ana apa sholat iku fardu, wajaba qasdul fi'li mangka wajib apa sengajane pegawean, wat ta'yinu lan ta'yin wal fardiyatu lan fardiyah. 3 tuh Bu kalau sholat fardu mah. Disebutin aja nggak apa-apa nih, qasdul fi'li Bu ya, ta'yin, terus fardiyah. Pak Ustadz nggak paham sayanya, dijabar-jarin lagi sih ngomong Jawa. Oke, biar paham tetehnya. Qasdul fi'li itu maknanya usolli, itu qasdul fi'li Bu. Yang kedua tuh kan ta'yin itu nyebutin nama sholatnya, dohor tah, apa asar tah, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Itu ta'yin namanya Bu. Nanti kalau fardunya ini disebutin fardonya itu tulam. Jadi harus tuh usolli fardhu dhuhri, masuk tuh udah. 3 tuh, usolli fardhu dhuhri, itu qasdu, ta'yin, fardiyah, udah ada tuh Bu. Berarti ini ada 3 syaratnya kalau untuk niat sholat fardu. Jadi kalau ibunya cuma begini doang nih, enggak sah sholatnya. Saya sholat duhur karena Allah, enggak ada fardunya tuh. Awas tuh lam, fardunya enggak kebawa kan? Karena duhur itu kan ada sunnah, ada sunnahnya duhur itu ya enggak Bu? Ada qobliyahnya ada ba'diyahnya duhur itu. Berarti kan gini Bu, kalau sunnah rawatib, tak ulangin gitu Bu. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib adalah namanya sholat rawatib. Rawatib dibagi 2, ada yang mu'akad, ada yang ghairu mu'akad. Yang mu'akad ada 10 rakaat. Ini Rasulullah SAW nggak pernah ninggal nih. Mana nih dalam 10 rakaat nih? Kayaknya ibu-ibu udah pada tahu ini Gedung Baya Maya. 10 rakaat ini Bu, nih Bu, ya 10 rakaat sunnah ke Bu Nyai. Tak hitung nih Bu ya, 2 rakaat sebelum duhur, qobliyah berarti. 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah 10 rakaat yang sunnah mu'akad ya, rawatib mu'akad yang Rasulullah SAW sendiri nggak pernah meninggalkan Bu. Kalau yang lainnya Rasulullah kadang ninggalin, tapi ini Zul untuk yang 10 ini Zul, ini Rasulullah nggak pernah ninggalin karena emang besar Bu pahalanya ya Bu Dea. Jadi kalau umpamanya nanti mau sholat subuh itu Bu, nanti nih pagi nih, itu bangunnya pas sebelum adzan enaknya Bu. Jadi nanti ketika adzan ibu dapat sholat sunnah qobliyah subuh itu 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya ini Bu, kata Rasulnya. Jadi gampang Bu, kalau pengen ngelebihin pahalanya, ngelebihin dunia ini kan sama seisinya, sudah ibu rajinin aja sholat qobliyah subuh tuh Bu. Atau orang nyebutnya 2 rakaat sholat sunnah fajar katanya tuh Bu ya. Jadi itu rakaatanil fajr itu khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu itu lebih bagus, lebih besar pahalanya ketimbang dunia nih seisinya, sama seisinya nih Bu. Jadi gampang Bu. Jadi kalau umpamanya ibu, kalau ngomong ininya, umpamanya anaknya sing ngelamar ke lanang ke sirane pegawaianane apa, jere wong lanangnya jawab kenen, saya merutinkan sholat sunnah qobliyah subuh. Maksud lo apa begitu, jere wong tuane? Ya berarti kan kata Rasulnya sunnah qobliyah subuh itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Berarti sing lanang pun duwe dunia karo seisine koten kubu, walaupun realitanya mau orang dia apa-apa Jul ya. Jadi itu karena 2 rakaat itu kan sebelum subuh tuh Bu ya, itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Tak ulangi nih Bu, sholat sunnah ya, tak ulangi Bu, sholat sunnah yang mu'akad itu ada 10 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggal nih Bu ya. Tapi kalau sunnah ini silah sunnah mah nggak apa-apa, terserah ibu. Cuma ini saya di sini ngasih tahu biar ibu-ibunya semangat ibadahnya. Tak ulangin, 2 rakaat sebelum duhur,
2 rakaat sesudah duhur atau ba'diyah kata orang sini ya. Terus 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah 10 rakaat kan sunnah yang muakkadah atau sunnah muakkad yang diperkuatkan sama Rasulullah SAW. Silahkan tuh Bu kalau mau mendawamkan tuh ya. Jadi balik lagi, kalau sholat fardu 3-nya harus ada qasdul fi'li, ta'yin itu nebutin namanya kan, sama fardiyah, fardunya itu lam disebut fardu usolli fardu subhi, udah tuh kan, usolli fardu subhi, 3-3-nya ada. Jadi kalau nyebutnya salah ibu-ibunya nggak sah sholatnya. Contoh tadi itu ya, sholatnya sholat subuh, ibunya niatnya nyebutinnya sholat duhur. Makanya kata saya juga Bu, nggak usah usoli lagi. Usoli itu memang niat, tapi di sini niat mabuk nih adanya nih. Makanya kata ulama-ulama balaghah itu innal kalama la fil fuadi wa inna maju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Tempatnya ucapan itu adanya kan di hati sebetulnya. Tak ulang ini Bu, innal kalama la fil fuadi wa inna maju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Jadi dijadikannya lisan ngomong itu tanda dari sini. Kan udah berapa kali Bu, saya sendiri kan berapa kali tak terangin. Saya sendiri kalau masuk ke pengimaman itu saya nggak suka itu Bu. Jadi begitu masuk gitu ya pengimaman, langsung Allahu Akbar, saya niat sholat fardu isya jadi makmum. Udah sah itu udah Bu kayak gitu tuh. Soalnya kalau umpamanya ini kelamaan, takut makmumnya ngeliatin aja. Apalagi kalau imamnya itu lama kan, persiapan dulu apa kali usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allah umpamanya kayak gitu kan ya. Kasihan kadang makmumnya itu lama amat imam ini, takut begitu. Jadi motokopinya nih yang cepet, ininya Bu yang cepet nih hatinya. Kan udah tak bilang tadi, ucapan tuh sebetulnya dari hati. Sama aja Kang, niat itu karena tempatnya di hati. Jadi kalau usolli fardu itu namanya sunnah. Dapat talafud niatnya itu sunnah memang. Dapat sunnah, kalau diomongin alamnya berarti tambah sunnah lagi lam. Kalau alamnya nggak ngomong, wong iya ngomongnya udah di hati je kan? Kan tempatnya di hati niat mah Bu. Di sini nih Bu, makanya presiden yang orang itu balik lagi ini Bu. Kata Rasul sesungguhnya ada satu gumpalan darah di hatinya orang. Kalau gumpalan darah itu benar, maka anggota tubuhnya semua benar. Kalau gumpalan darah itu buruk, maka anggota badannya itu semua buruk. Ala wahiyal qalb. Ingatlah itu adalah hati. Jadi di sini nih Bu tempatnya nih Bu nih. Jadi kalau ibu-ibu mau bener nih, ininya anggotanya nih, menteri-menterinya tangan, mata, mulut, telinga, kaki, ininya dibenerin dulu. Jadi nanti ibu-ibunya baru bener. Kalau ininya belum benar biasanya cocot kepengennya ngomongin uang ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu tuh udah tadi itu cocotnya 17 ibu-ibu mah. Anak uang ekonomi anak. Jadi kan gitu Bu. Ini dari sini itu Rasul yang ngomong. Jadi ini dulu, hatinya dulu yang dibenerin, nanti baru anggota badan yang lainnya mengikuti untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya ininya enggak bener nih, ya nanti ini anggotanya maunya maksiat juga. Mata maunya melihat yang haram, ini maunya jalan ke yang haram, kaki maunya melangkahkan ke haram gitu kan. Karena dari sininya soalnya Bu, dari hati. Kalau ibu-ibu di sini kan enggak nih. Fa insyaallah ibu-ibu di sini calon surga semua, amin. Apa sebabnya? Likulli syai'in alamah. Segala sesuatu itu ada tandanya. Ketika ibu mendatangi kayak gini, ini namanya taman-taman surga yang ada di dunia Bu. Jangan salah Bu ya. Itu di Riyadhus Shalihin itu Bu, kalau umpamanya ada kumpulan kayak gini kan kajian, ini malaikat pada datang Bu, cuma nggak kelihatan sama ibu-ibunya. Jadi malaikat datang mengeparkan sayapnya sampai nanti kita ini kajiannya selesai. Apa yang diminta sama malaikat tukang? Ya Allah rahmati orang-orang yang ada di majlis ini, amin. Ya Allah rahmati orang-orang yang ada di majlis ini, amin. Ya Allah rahmati orang-orang yang ada di majlis ini, amin. Itu selalu begitu malaikatnya. Ya udah kata Allahnya, saya rahmatin semua yang ada di majlis Ainul Karomah ini. Jadi enak ibu-ibu melangkah, dosanya nggak ada. Karena dari rumah tadi melangkah, mansala katorikon itu yaltamisu ilman ibunya. Jalan dari rumah kaki kanan ngangkat derajat, kaki kiri ngelangkah ngapus dosa. Makanya berapa langkah ibu tadi dari rumah itu. Jadi yang paling sedikit ganjarannya bude, wong ning arep masjid bude mah. Kusing wake mau kusing ketemu ning jalan ning kanan ning lelurung kah.
karena dia langkahnya lebih banyak. Kalau bude, makanya budenya muter dulu ke sana dulu, muter maning rene. Biar apa bude? Biar banyak pahalanya, kata budenya gitu kan. Oh ini kan 5 langkah doang, tapi lumayan, ndas ngelu mangan doyan. Daripada enggak pisan, kalau tak ini nih anggap ininya pegangan kaidahnya in ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Udah jalan aja di sana ke sini. Lumayan 5 langkah ngangkat derajat, yang 5 langkahnya ngapus dosanya bude. Jadi begitu, Islam enak semuanya Bu. Ini aja diperhitungkan sama Allah itu. Jalan kaki kanan Kang, ngangkat derajat lagi. Jalan pas ngelangkain kaki kiri, ngapus malih punyai ning dosane. Enak Bu. Sampun linggih ning riki, malaikate turun, mengeparkan sayapnya. Ya Allah rahmati orang-orang yang ada di sini. Begitu tuh Bu ya. Jadi jangan khawatir, Islam itu mudah, jangan dipersulit, jangan ditakut-takutin jemaah itu. Jadi balik lagi Bu ya, kalau umpamanya sholat fardu 3 yang harus dibawa, qasdul fi'li, ta'yin dengan fardiyah. Jadi kalau ibunya salah niat, sholatnya sholat duhur, nyebutinnya asar, maka sholatnya tidak sah. Kata usulnya gitu Jul, ma yushtaratu fihi ta'yin fal khatu fihi mubtilun, kaidahnya tuh Jul, jadi mabadinya. Jadi segala sesuatu yang syaratnya tukang harus disebutkan, ketika penyalahan niat ibunya ya batal. Yang model wong lagi akad bisilam ya, saya terima nikahnya Jamilah, wong aran wadone Merkonah Jemilah disebutinnya. Ya kan gak sah, karena memang seperti itu, modelnya seperti itu. Namanya Markonah, barang nyebutakan saya terima nikah Siti ke Depok bin Mad Pengki umpamanya dengan mas kawin sekian, ya tidak sah. Itu maksudnya usulnya seperti itu. Nama itu harus jelas pas ijab kabul juga. Namanya salah pasti jadi saksinya enggak sah. Kenapa enggak sah? Yang namanya Merkonah jadi sebutnya Siti ke Depok Cikonon. Ya enggak sah, itu maksudnya Kang. Itu yang pertama Bu. Lanjut Bu ya. Masih lama Bu ini. Durung panas ki Bu ya. Engko sing panas ning syarat takbiratul ihram. Iki masih derajat niat Bu. Nanti syarat takbiratul ihram ya baru panas. Ibu-ibu pasti penasaran pada pakai sing takon bakale. Terus wa ingkanat nafilatan muaqqatatan karotibatin audata sababin wajib qasdul fi'li. Lan lamun anak iya salat iku salat sunah muaqqatatan kang diwaktoni karotibatin kaya salat sunah rawatib audata sababin, atawa salat sunah kang ngeduweni sebab, wajib qasdul fi'li, mangka wajib apa qasdul fi'li doang. Jadi kalau sholatnya kayak punya sebab kok istisqo Kang modele. Ibu-ibu ya sekarang lagi enggak hujan-hujan, ayo kita ke masjid semua. Mau apa Pak? Sholat istisqo yuk bareng-bareng umpamanya. Sholat ibunya di masjid. Itu hanya gini doang nih, usolli sunnatal istisqo. Sah udah Bu. Atau usolli sholatal istisqo baru sah. Karena sholatnya kita sholat sunnah Bu. Istisqo ini sholat sunnah, bukan wajib. Kalau wajib tuh tiga-tiganya ke bawah Kang, harus ke bawah. Kalau sholat ini kayak rawatib, sholat jati sebab ini pernah Bu, maaf Kang ya, maaf seribu maaf. Ada ustadz yang pernah nanya sama saya tuh Bu, sering bingung, Pak Ustadz yang namanya sholat jatuh sebab itu kayak apa? Saya bingung Bu. Lah terus bagaimana sholat jatuh sebab nggak tahu? Ya berarti kan dzatu sababin itu berarti sesuatu yang mempunyai sebab. Ya berarti kan karena sholat istisqo minta hujan. Terus sholat gerhana matahari karena sholat ada karenanya kan Bu, karena gerhana. Akhirnya ibu-ibunya diajak sama tokoh masyarakatnya untuk sholat gerhana siang-siang di masjid. Ataupun kejadiannya Kang malam sholat gerhana bulan, berarti ibu-ibunya ke masjid malam sama tokoh masyarakatnya, sama masyarakat yang lain ke masjid gitu kan, sholat gerhana bulan. Kadang ada yang nggak paham ini Bu, sholat dzatu sabab itu apa katanya Kang. Sholat dzatu sabab, sholat yang mempunyai sebab, ya mudahin. Jadi sholatnya karena ada sebab ibu-ibunya, gitu kan. Itu namanya sholat yang mempunyai sebab. Jadi kayak masuk rumah dari perpergian ada itu Kang, atau mau keluar rumah kayak nanti Kang mau haji, mau umroh, pas ninggalin ada sholatnya itu. Mau meninggalkan rumah nanti pas baru sampai rumah sholat lagi.
itu namanya dzatu sababin, yang mempunyai sebab. Atau sholat istisqa gitu tuh Bu ya, karena pengen minta hujan kitanya, karena kemarau bertahun-tahun enggak turun-turun hujan. Koten kok Bu. Kalau kayak begitu kasusnya itu hanya qasdul fi'li saja, berarti saya sholat istisqa makmum kalau jadi makmum ibu-ibunya. Tapi makmum harus dibawa tuh Bu ya, karena ibu-ibunya jadi makmum. Kalau umpamanya makmumnya nggak dibawa nggak sah nanti sholatnya ibu-ibunya. Yang penting namanya kebawa Kang, saya sholat sunnah istisqa, wis beres. Kecuali ibunya sholatnya di rumah nih, contoh sholat di rumah ibu-ibunya nggak pakai makmuman, dia baru sah. Saya niat sholat istisqa karena Allah, karena Allahnya nggak dibawa juga udah sah Kang. Saya niat sholat istisqa, Allahu Akbar, sah tuh Bu. Istisqa itu minta hujan artinya Bu ya. Kalau gerhana itu ya gerhana bulan, gerhana matahari berarti kan Bu ya, beda, ada sebabnya tuh Bu. Berarti katanya Bu, ngomong gerhana nih biar ibu-ibunya tahu Kang. Kalau menurut IPA pengetahuan fisika maka ada satu apa namanya ituin. Karena umpamanya gerhana matahari, mataharinya ketutup katanya Kang. Sinarnya sama pantulan bulan, akhirnya enggak nyorot ke bumi. Itu kata fisika Bu. Itu kata ilmu pengetahuan alam Bu. Tapi di dalam kitab itu Kang, yang namanya matahari gerhana itu sebetulnya Bu lagi sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah capek menyinari bumi. Jadi dia itu sujud Bu Nyai. Kata matahari, ya Allah, saya udah gak kuat lagi. Gak kuat apa? Nyinarin orang-orang yang ada di dunia ini doyan maksiat, uangnya soalnya. Doyan maksiat, jadi sayanya nggak mau, udahlah kiamat aja. Weh, jira Allah, kiamat mau urusan saya. Udah kamu mah terus terangin aja dunia, jangan kapok, terusin aja dunia itu diterangin. Nanti urusan kiamat mah saya yang ngurus kata Allahnya. Makanya kan lama, kadang sejam Kang, kadang 2 jam hilangnya itu mataharinya. Barang anu nongol maning, keluar lagi mataharinya. Karena itu sebetulnya kata Allah, kiamat urusan saya, tugas kamu nyinarin dunia. Tapi ya Rabbi saya nggak kuat. Kenapa? Manusianya kelakuannya akhir zaman ini bulaga-laganya saja. Tahu ada ayam di pilar nggak digusah. Jangan main layangan di situ, nantinya nyangsang di wewatang. Waduh ya, kelakuannya bulaga-laganya saja orang akhir zaman ini ya. Waduh ya Bu ya. Lah ya, tapi kata Allah itu urusan saya. Tugas kamu matahari udah laksanain aja, keluar aja dari timur, nanti turun ke barat, nanti besok lagi keluar dari timur, nanti terbenam di barat. Dan ini kan memang nyata Bu, nanti akhir zaman tuh Bu, ibu-ibu udah banyak yang tahu pasti ya, ketika udah mau kiamat banget nih Bu ya, pengetahuan dikit. Memang Bu nanti matahari itu kan keluarnya dari barat Bu. Matahari keluar dari barat katanya hari Jumat. Nah kalau sudah hari Jumat itu keluar dari barat, udah Bu, tidak ada maaf bagimu kata Allahnya. Pintu tobatnya ditutup. Jadi orang-orang yang doyan maksiat kan begitu melihat matahari kayak itu sedunia gempar teteh, ketakutan. Dan itu nggak ketimurin, bukan begitu. Jadi itu biasa keluar hari Jumat Bu ya. Jumat keluar tuh sampai dohor tuh waktu sholat Jumat. Matahari ada di istiwa. Khotul istiwa itu kalau kata orang IPA katul istiwa, sebetulnya khotul istiwa itu namanya garis tengah. Garis tengah itu namanya khotul istiwa, jere wong falak mah. Tapi kita nyebutnya katul istiwa kata orang sekolah SD, SMP, SMA mah. Sebetulnya dari bahasa Arab itu khotul istiwa, garis tengah. Jadi begitu adzan biasa sholat Jumat, orang-orang laki-laki sholat Jumat biasa. Begitu sampai tengah ini Bu ya, matahari sampai tengah tuh, sampai khotul istiwa itu sampai istiwa, waktu istiwa. Nanti itu teteh balik lagi ke sana lagi mataharinya. Biasain jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 suruh terbenam mataharinya. Bles kubu. Besok Sabtu Kang biasa salam dari sana lagi. Dari timur lagi. Ternyata dibaca tuh seperti itu Bu di Tadhkiratul Qurtubi. Kitab Tadhkiratul Qurtubi itu kayak gitu Kang. Jadi enggak terus-terusan ternyata Bu. Itu ngasih kode, ngasih tanda kata Allah siap-siap. Siap-siap. Mau saya kupluk kayak juwet ini alam ini nantinya ini soalnya Kang. Ternyata begitu Bu. Jadi keluarnya sekali doang teteh, balik lagi besok Sabtunya terus. Ya Rasulullah, ya kata Rasulullah. Sahabat kan cerewet. Dari waktu itu kapan? 40 kata Rasulnya.
Tapi la adri, saya tidak tahu apakah 40 tahun, apakah 40 hari, apakah 40 jam, apakah 40 detik. Wallahu a'lam, kata Rasulnya. Kejadian kiamat itu setelah mataharinya keluar dari barat itu 40 kan. Tapi Rasul ngomong 40 saja Bu. Jadi 40 apa Rasul? Kata sahabatnya. Sahabat kan cerewet Bu. Nggak tahu kata Rasulnya. Karena itu disembunyikan. Saya mah tuh ngasih tanda-tandanya aja kata Rasulnya. Setelah itu pokoknya Bude 40 tahun atau 40 waktu, 40 hari, 40 minggu nggak tahu Bude kejadian kiamatnya. Pokoknya Rasul ngasih setelah matahari keluar dari barat itu 40 baru kiamat. Tapi nggak tahu 40 apa. Jadi ya gitu sayanya neranginnya ke ibu-ibu ya gitu 40 apa nggak tahu lah. 40 aja gitu. Karena bukan 40 hari, enggak nyebutin Rasulnya. Nyebutin juga Rasul, enggak nyebutin 40 tahun juga enggak gitu ya Fahmi. Jadi begitu. Dan kita memang harus percayakan. Bumi ini kan memang nanti suatu saat pecah Bu. Karena bumi ini dasarnya memang pecah. Wal ardi dzati sodak itu kan Kang maknanya pecah. Aamin tum mang fis samai, ini surat Tabarok kan. Lanjutannya apa itu Bu? Bude. Aamin tum fis samai, apa cikanlah itu ini faidahiyah tamur. Tamur itu kan artinya kan lumer. Bumi ini lumer Bu nantinya suatu saat. Terus di ayat yang lain wal ardi dzati sodak itu pecah jul artinya. Memang suatu saat dipecahkan bumi ini Bu. Tapi nanti Bu, ya nanti itu mah Bu. Mudah-mudahan kita mah jangan sampai ketemu sama yang namanya hari kiamat, sengsara soalnya Bu. Ingat kejadian 2004 tsunami di Aceh, berapa ribu tuh Bu yang mati orangnya Bu. Kan itu Kang tsunami kayak begitu doang di Aceh yang mati ratusan ribu orangnya. Digulung sedikit doang Bu, padahal digulung sedikit sama air. Airnya ngegulung ke jalan, mobil juga pada ke bawah, tapi bunyai sing padem yang meninggal ratusan ribu orang. Itu baru di Aceh doang tuh Bu tsunami. Apalagi nanti alam semesta yang dihancurkan Kang sama Allah semuanya. Karena memang mau dibalikan kitanya gitu Bu. Dan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi Bu. Bukan cerita bohong, kiamat itu pasti terjadi. Terus selanjutnya di sini wa in kanat nafilatan mutlaqon lan lamun ana iya salat iku salat sunah kang mutlak wajaba qasdul fi'li faqat, mangka wajib apa sengaja fi'il atau qasdul fi'li doang. Jadi kalau salat mutlak mah enak tuh Bu. Mutlak tuh berarti allati lam tuqayyid biwaktin, jadi Syekh Nawawi ini. Yang tidak terikat Kang sama waktu. Ibu mau sholat jam 10 malam silahkan, sholat jam 2 siang silahkan. Sholat mutlak mah Bu. Ustadz saya udah sholat duhur, tapi saya ini kayaknya bingung mau ngapain ya. Mau keluar ke mall, tipis dompet sayanya ini, ODD, ora duit. Arep ngejaluk ning laki, tak dileng lakine lagi paleng ndase. Umpamane gitu. Sampai akhirnya jam 2 siang bingung Kang. Ya udah itu Bu, daripada bingung nonton TV, daripada yang gak, ya udah sholat sunat mutlak nggak apa-apa. Usolli sunatal mutlak rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu maaf Ustaz, kalau tidak terikat waktu berarti bisa dilakukan setelah subuh atau setelah asar. Nah pertanyaan yang bagus sekali. Apabila sholat ini tidak terkait dengan waktu, apakah bisa dilakukan dengan ba'da subuh dan asar? Untuk waktu ini berarti kan tidak bisa. Jadi tungguin syuruk dulu tetap. Abis asar itu tidak boleh melakukan apa-apa, sholat sunnah apa-apa kata Rasulnya. Abis sholat subuh juga haram melakukan sholat sunnah. Walaupun mutlak ini lam tuqayyid biwaktin, kata syarahnya ya, kata Kasyifatus Sajainya ini Jul. Jadi kalau umpamanya mau Kang, tunggu setelah syuruk qadra rumhin, kira-kira 1 tombak matahari naik ke atas. Berarti kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha Nabu biar masuk. Silahkan Kakang niat sholatnya mutlak. Kalau habis sholat subuh langsung, habis sholat subuh nih umpamanya ya, habis wiridan di masjid sebentar begitu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika abdus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali ikram samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mundur Kakangnya umpamanya ke belakang, usolli sunnatal mutlak rakaat ini itu haram kata Rasul, nggak boleh. Nggak boleh, untuk waktu itu tidak boleh. Habis ba'da asar ya, maksudnya ba'da asar dengan ba'da subuh tetap itu tidak bisa kan, walaupun tidak terikat dengan waktu.
Pertanyaannya bagus kakak, ini buat ibu-ibu juga ini ya Bu. Katanya Pak Ustadz lam tuqayyad biwaktin. Iya, tapi Rasulnya ngasih jawaban lagi. Syekh Nawawinya ngasih syarah lagi. Kalau untuk dua itu mah jangan jekoten kan. Walaupun tidak terikat dengan waktu, begitu tuh Bu ya. Terus Bu ya, apa sih yang namanya qasdul fi'li itu? Ya. Apa nih Jul? Al fi'lu usolli wa ta'yinu zuhron au asron wal fardiyatu fardon. Utawi fi'il, utawi pegawean iku lafat usolli. Usolli itu fi'il namanya, akan artinya saya sholat atau saya sholat. Sholat saya di fardu sholat ini umpamanya katan kubu ya. Iku arane fi'il kubu ya. Pegawean ku wa ta'yinu lan utawi ta'yin zuhron ing umpamane zuhur au asron atawa asar. Wal fardiyatu fardon lan utawi fardiyah ing umpamane fardu. Jadi kalau untuk sholat fardu Bu, tak ulangin malih, kudu 3 ke bawah. Pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiganya fardiyah. Iku kedah kebakta, harus ke bawah semua.